kepada anak-anak semua. Salam sejahtera bagi kita dan semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran daringnya. Melanjutkan materi kita kemarin tentang persamaan trigonometri, ada beberapa rumus yang juga harus kalian ingat. Ya, diantaranya adalah bahwa tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Dan ini yang kalian kenal sebagai identitas trigonometri, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa, ya. Jadi kita bisa lihat dari satu rumus ini saja. Cos kuadrat alfa 1 dikurang sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, yang lain 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Baik materi kita yang kemarin ataupun materi yang hari ini masih pengulangan materi kalian di kelas 10. Nah, yang akan kita masuki dalam materi kita pada hari ini itu adalah ada 5 persamaan trigonometri yang akan kita pelajari di kelas 11 ini. Yang pertama adalah persamaan sin, persamaan cos x, persamaan tangen x, a sin x ditambah b cos x sama dengan c, dan perkalian trigonometri atau pangkat kuadrat atau persamaan kuadrat, ya. Nah, kita masuk yang pertama adalah persamaan sin. Bentuk umum dari penyelesaiannya adalah sin x sama dengan sin a. Ini harus kalian perhatikan, nah. Sin x sama dengan sin a, di mana periode positifnya sin positif itu ada di kuadran 1 dan 2. Itulah yang kemarin Miss review untuk kalian. Maka sin x sama dengan sin a, rumus yang kalian pakai itu ada 2. Yang pertama sebagai x1 nya a tambah k kali 360 derajat, atau x sama dengan 180 kurang a tambah k kali 360. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Kalau dia dalam bentuk V akan seperti ini. A tambah K kali 2V atau X sama dengan V dikurang A ditambah K kali 360. Jadi kalau ada soal yang bertanya tentang persamaan sin, maka rumus-rumus yang kalian pakai adalah boleh yang ini untuk X1, X2 nya. Kemudian boleh juga kalian pakai yang ini kalau dia diminta dalam bentuk V. Ingat, V itu bernilai 180 derajat. V itu bernilai 180 derajat. Nah, coba diperhatikan. Misalkan ada sebuah soal, tentukan HP. HP adalah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah, di mana X terletak dari 0 derajat hingga 360 derajat. Ini adalah daerahnya, ya. Ini adalah daerahnya. Jadi apa yang pertama harus kalian lakukan? Kalian ubahlah bentuknya ini menjadi persamaan sin X sama dengan sin A, ya. Kita jawab. Sin X sama dengan setengah, ini soalnya. Kita akan ubah menjadi sin X sama dengan sin A. Berapakah nilai dari sin X yang setengah? Yaitu sin 30 derajat, ya. Jadi kita dapat alfanya atau X-nya atau alfanya itu adalah 30 derajat, ya. Nah, jadi yang 30 derajat X sama dengan alfa sama dengan 30 derajat ini, yang inilah yang akan kita masukkan ke X1 dan X2 nya. Jadi
ini dengan 0 derajat dan 360 derajat, berarti yang kita pakai rumus yang di atas. Kalau dia dalam bentuk V, maka rumus yang di bawah, ya. Jadi apa yang kita lakukan pertama? Buat dulu X1-nya, yaitu A ditambah K kali 360 derajat. Nah, ingat bahwa K ini boleh diisi dengan bilangan-bilangan bulat, ya, berarti negatif, 0, dan positif. Nah, kita coba dulu dengan K yang bernilai -1. Yang negatif kita ambil dulu, ya. Nah, jadi A, tadi A-nya di sini X alfa 30 derajat, ini juga nilai A-nya, ya. A 30 derajat ditambah K. K-nya kita ambil tadi negatif 1 kali 360 derajat. Berarti ini 30 derajat kurang 360 derajat adalah 300 min, ya, negatif, ya. Negatif 330 derajat. Lihat, apakah hasil kita ini ada di daerah yang mereka minta? Kalau tidak ada di daerah ini, maka kita tidak pakai. Maka dia bukan himpunan penyelesaian. Perhatikan lagi. Tadi yang kita ambil adalah K-1. Jadi artinya, nah, kalau kalian ambil K-2, K-3 dan sebagainya, nilainya akan semakin besar. Artinya tidak akan ada juga di daerah hasil. Jadi cukup sampai di sini saja yang negatif. Sekarang kita coba untuk X1 itu dengan rumus. Jadi X1 rumusnya A tambah K kali 360 ini, kalian ambil K-nya 0. Tadi Miss bilang K ini bilangan bulat, negatif, 0 ataupun positif. Kita ambil 0. Rumusnya tetap A tambah K kali 360 derajat, A-nya 30 derajat ditambah -1 maaf 0, ya. Tadi K-nya kita misalkan 0, kita jadikan 0 dikali 360 derajat, maka nilainya adalah 30 derajat. Apakah 30 derajat ini ada di daerah hasil kita? Ada, jadi kita centang, ya. Nah, sekarang coba kita ambil yang positif. Kita ambil yang positif. X1-nya kita ambil positif 1. Rumusnya tetap A-nya adalah 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 30 derajat ditambah 360 derajat itu adalah 390 derajat. Apakah ada di daerah hasil? Tidak ada. Jadi ini bukan himpunan penyelesaian. Tidak ada di daerah yang dia minta, ya, maksud Miss, ya. Oke, ini Miss akan hapus. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Nah, tadi yang kita pakai itu baru X1, ya. Itu baru X1 yang menggunakan rumus A tambah K kali 360. Nah, sekarang kita ambil yang X2, ya, yaitu yang 180 kurang A tambah K kali 360, ya. X sama dengan, ini X yang kedua, 180 derajat kurang A ditambah K kali 360, ya. Mari kita coba. Di sini 180 derajat dikurang A-nya tadi 30 derajat, K-nya kita mulai dengan 0. Maka hasilnya adalah 150 derajat ditambah 0. Nah, apakah ini ada di daerah yang diminta? Ada, ya. Nah, kita ambil lagi untuk yang A-nya, kita ubah A-nya, tadi A-nya adalah 0. Sekarang A-nya kita jadikan negatif, ya. 180 derajat dikurang A ditambah negatif 1 dikali 360 derajat. A-nya tadi 30. 180 derajat dikurang 30 min 360, jadinya 390 menjadi negatif
210. Ini pun tidak ada di daerah hasil kita. Tidak ada di daerah hasil kita. Jadi jangan dipakai. Ya, jangan dijadikan daerah hasil. Himpunan penyelesaian maksudnya. Oke. Ini masih pada rumus yang kedua kita. Kita ambil tadi 0 sudah, negatif 1 sudah. Sekarang kita coba ambil 2 ya, kali 360 derajat sama dengan 180. Di sini 150 ya. 150 tambah 720, besar sekali ya. Ini jadinya 870 derajat ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah biasa, ini juga tidak ada di daerah hasil kita. Kalau kalian sudah biasa nak, maka kalian akan tahu bahwa sedangkan 0 saja nilainya sudah 150 ya. Berarti untuk yang negatif 1 ataupun yang positif 1 itu akan jauh dari daerah himpunan daerah hasil kode main kita. Nah, HP-nya adalah himpunan penyelesaiannya adalah yang kita checklist tadi, yaitu 100 dari sini ya, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya untuk persamaan sin. Ini simpulkan. Untuk persamaan sin yang harus kalian lakukan, ubah dia dalam bentuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Kemudian kalian gunakan kedua rumus ini. Kalau dia dalam bentuk V, gunakan yang di bawah ya. Miss akan berikan, coba kalian kerjakan satu soal saja. Kalau misalnya sinnya bernilai setengah akar 2, silakan kalian temukan himpunan penyelesaiannya ya. Tugas, buatlah HP dari sin X sama dengan setengah akar 2, daerahnya sama ya. Miss tunggu hari ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan.